Bismillahirrahmanirrahim. Empati ini adalah keadaan mental. Mental itu batin. Jadi keadaan batin atau diri seseorang yang membuat orang itu merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Bahasa sederhananya ini, empati itu ya bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Merasa dirinya itu seperti orang lain itu ketika orang lain sakit, dia juga ikut merasakan sakit. Itu empati. Nah, sebagai penampakannya dalam kehidupan sehari-hari nanti empati itu akan memunculkan sikap kita bisa menempatkan diri sebagai orang lain tadi. Jadi kalau orang lain sedih, kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang juga sedih tadi. Tapi itu muncul dari memang dalam diri, bukan berpura-pura, bukan. Empati begitu. Kemudian sikap yang bisa dimunculkan nanti berlatih untuk mengorbankan milik sendiri. Karena ketika orang lain sedih, ada musibah, kita punya sesuatu, bukan hanya sekedar kita merasakan sedih, tapi juga bisa berupaya membantu meringankan beban orang tersebut. Dan juga nanti ada keinginan untuk membuat orang yang sedih itu menjadi senang. Jadi membahagiakan orang lain. Ini akhlak yang terpuji sesuai nanti dengan batasan-batasan yang dibenarkan di dalam hukum syariat. Nah, yang perlu dicatat ini empati tadi itu untuk hal-hal yang ma'ruf, yang baik saja. Di Al-Quran di buku kalian itu dikatakan oleh Allah Ta'ala wa idza hadaral qismata ulul qurba. Ketika para kerabat itu mereka menghadiri kismah. Kismah ini pembagian. Maksudnya pembagian warisan. Wal yatama dan anak-anak yatim juga hadir. Wal masakin dan juga orang miskin. Farzuquhum min. Maka berilah mereka itu dari sebagian harta warisan itu. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya dikasihlah. Tapi ya tidak ada batasan apapun. Ini hukumnya sunnah. Wa qulu lahum qaulam ma'rufa dan katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Jadi untuk hal seperti ini walaupun mereka nggak dapat waris, ya bisa dikasih hadiah, sedekah dan sebagainya. Jadi ini perkara yang ma'ruf saja, yang baik. Tetapi empati ini tidak boleh muncul untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Ini di buku kalian nggak ada. Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka pukullah mereka itu, setiap mereka itu dengan mi'ata jaldah, 100 kali pukulan. Jadi orang berzina hukumannya dipukul kalau dia belum muhson. Kemudian Allah katakan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah ta'khudhukum, maknanya di sini adalah la tamtani'u an iqamatil hudud safahatan anil mahdud. Yakni janganlah kalian itu belas kasihan kalian, yakni rasa empati tadi, rasa kasihan, rasa kayak apa ini, apalagi mereka itu berbuat itu kan atas nama saling mencintai misalnya. Akhirnya kita merasa kasihan, tidak kita hukum. Maka Allah katakan di sini jangan begitu. Janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya. Itu mencegah atau menghalangi kalian untuk menjalankan hukum Allah Ta'ala.
Kemudian Allah kasih penegasan lagi, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya seolah-olah kalau nggak beriman kepada Allah dan hari akhir ya tidak akan mampu melaksanakan hukum ini. Jadi jangan karena rasa empati kemudian aturan-aturan yang sudah jelas dibiarkan dilanggar. Kasihannya lah hanya korupsi. Anaknya masih halus-halus, akhirnya dibiarkan. Kadang kayak gitu. Ada binian, kasihannya lah hanya kada dari bisi pasangan jar. Akhirnya dipacarinya. Nah ini kada boleh, ini empati. Apa bukan empati itu menjerumuskan. Ini perlu dicatat betul-betul. Jadi empati itu ya dalam perkara-perkara yang baik. Ini contohnya apa? Bagaimana ada seorang ulama namanya Bishri Al-Hafi. Jadi suatu ketika Bishri Al-Hafi ini nggak pakai baju pada saat sedang musim dingin. Musim dingin ini kada pakai baju. Maka ditanya, ya Aba Nasr, wahai Abu Nasr, annasu fi misli hadhihi yaziduna fis thiyab. Orang-orang pada masa seperti ini, yakni dingin, ya, di luar bersalju, itu mereka nambahi baju, rangkap. Wa anta khala'ta ma kana 'alaika minha. Sementara engkau malah melepas baju engkau. Maka apa jawab Bisri Al-Hafi? Zakartul fuqara al-urah. Aku teringat orang-orang fakir yang mereka enggak punya baju. Walaysa malun u'tihim wa uwasihim. Wa uwasihim bidzalik. Tapi tidak ada harta untuk memberi mereka dan melapangkan kefakiran mereka itu. Fakultu, maka aku katakan pada diriku sendiri ya, wafiquhum bijasadi. Aku ikut mereka, yakni mereka itu enggak pakai baju, atau aku ikut juga enggak pakai baju. Untuk merasakan sama-sama dinginnya musim dingin itu. Ini bentuk apa namanya tadi? Empati. Jadi, tapi kirakan orang sedang kesulitan, dia nggak bisa bantu, dia ikut juga merasakan kesulitan itu. Dan ini penting sekali dimiliki oleh kaum muslimin, apalagi seorang pemimpin. Jangan sampai jadi pemimpin dia nyaman-nyaman, kadang merasakan lagi apa yang dirasakan rakyat. Banyak di Indonesia, di Amerika itu banyak juga orang-orang nggak punya rumah, orang-orang miskin, terlantar. Dalam kondisi begitu, pemimpin hendaknya paling tidak merasakan, kemudian mencarikan solusi. Karena dia bukan seperti rakyat yang cukup dengan berempati, tapi dia punya kebijakan. Nah kalian begitu juga, ketika punya wewenang, nggak cukup sekedar empati, tapi gunakan wewenang itu untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi, untuk membantu. Gitu nggih. Nah, ini contoh lagi di dalam Al-Kamil fit Tarikh. Khalifah Umar ketika rakyatnya sedang paceklik, Umar itu bersumpah ya, Allah yadzuqa samnan wala labanan wala lahman hatta yahyan nas. Beliau bersumpah untuk tidak mau makan samnan, lemak ya, samin. Kemudian juga laban, susu. Beliau nggak makan susu. Padahal beliau biasa makan itu ketika kondisi rakyat normal. Wala lahman, beliau juga tidak makan daging. Hingga kemudian kehidupan manusia sudah membaik semua. Ya, beliau sebagai kepala negara baru mau memakan itu kembali.
Ini bentuk rasa empati. Maka kemudian pembantunya itu ternyata ke pasar Ukkah ya, membeli samin, kemudian susu. Kemudian datang kepada Umar, oleh Umar ditanya ya, berapa harganya. Kemudian dikatakan oleh pembantunya tadi, ta'tuhuma bi arba'ina dirhaman. Aku membelinya dengan harga 40 dirham. Kemudian apa kata Umar? Aghlaita bihima. Engkau itu membelinya dengan mahal makanan itu. Fatasaddaq bihima, maka bersedekahlah dengan dua hal makanan yang engkau beli tadi. Fa inni akrahu an akilu israfan. An akula israfan. Aku tidak senang makan secara berlebihan. Padahal ini sebetulnya biasa ya. Apalagi masyarakat sudah mulai membaik ekonominya, pembantunya beli tadi susu, kemudian diserahkan, nggak mau. Tidak mencontoh seperti ini tentu sulit. Ya. Tetapi paling tidak ya jangan berlebihan ketika kita melihat kondisi masyarakat yang sedang susah ini.